yang dapat menerangi kubur kita nantinya ada 7 perkara. Sebagaimana disebutkan oleh ulama dalam kitab Nasaihul Ibad, pengarangnya ulama besar yang bernama Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi. Sab'atu asya' tunawwirul qabra, ada 7 perkara yang dapat menerangi kubur kita. Awaluha, bermula yang pertamanya, al-ikhlas fil ibadah, ikhlas di dalam beribadah. Ikhlas ini bukan dari ucapan, saya ikhlas melakukan ibadah ini, bukan dari ucapan, belum tentu itu ikhlas. Juga ikhlas ini bukan dari perbuatan, ikhlas sekali perbuatannya dia, belum tentu juga. Di mana letak keberadaan ikhlas? Fil qalbi, dalam hati. Arti daripada ikhlas, bersih hati, tidak bercampur selain daripada Allah. Melakukan ibadah dengan ikhlas bukan karena selain daripada Allah, semata-mata karena Allah. Bukan karena duniawi, bukan karena untuk masyhur, untuk populer, bukan karena dikenal, tetapi ikhlas hanya semata-mata karena Allah. Tadi untuk mendapatkan keberadaan ikhlas di dalam hati, bukan ucapan, bukan dengan perbuatan, melakukan ibadah ikhlas dalam hati, tentu saja hati yang bersih, yang mudah menggapai keikhlasan kepada Allah. Bersihkan dulu hati kita daripada berbagai penyakit dan maksiat hati. Di antaranya maksiat hati hasad, dengki, iri. Di dalam hati maksiat hati riya, menampakkan ibadat pada manusia. Maksiat hati ujub, merasa bangga dia sanggup melakukan ibadah, tidak teringat ibadah dia lakukan adalah hidayah daripada Allah. Maksiat hati dendam, maksiat hati cinta dunia, cinta harta, selalu teringat dalam hatinya kepada dunia, kepada hartanya. Ini maksiat hati, kotor hati. Kalau ini masih ada dalam hati kita, jauh mungkin, jauh sangat untuk menghadirkan keikhlasan di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Ini yang pertama, sangat menentukan, dapat menerangi kubur kita nantinya. Yang pertama, al-ikhlas fil ibadah, bersih hati, ikhlas hati karena Allah dalam melakukan ibadah. Yang kedua, yang dapat menerangi kubur, birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua ibu bapa kita, orang tua kita. Kita doakan keduanya, kita menghormati keduanya, kita memuliakan keduanya, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Perkara yang kedua yang dapat menerangi kubur kita nantinya.
Wassalitu, yang ketiga yang dapat menerangi kubur kita nantinya, silaturahmi, menyambung kasih sayang antara sesama saudara seiman, seislam. Allah memerintahkan kepada kita yang seiman, fa aslihu baina akhawaykum, berbuat baiklah kalian sesama saudara kalian. Walaupun tubuh kita boleh jauh dengan saudara kita, tetapi hati kita dekat. Hati kita tidak ada yang terhalang untuk kasih sayang terhadap saudara kita. Walaupun jauh, ada kala dengan kita telepon, kita hubungi, hati kita ingat, berdoa. Walaupun jauh, tetap kita tidak putus silaturahmi antara saudara kita. Orang yang suka memutus silaturahmi tidak diterima amal ibadah yang lainnya. Qati'ur rahmi tidak akan masuk syurga. La yadkhulul jannah qati'ur rahmi. Qati'ur rahmi tidak akan masuk akan syurga orang yang memutus silaturahmi. Amal ibadah walaupun banyak, karena adanya qati'ur rahmi, tidak terhubung kasih sayang antara saudaranya, itu jadi penghalang besar untuk diterima ibadahnya yang lain. Maka orang yang menyambung silaturahim, perkara yang ketiga yang dapat menerangi kubur kita nantinya di alam barzakh. Warabi', dan yang keempat untuk menerangi kubur, alla yudhi'a umarahu fil maksiyat. Untuk dapat terang kubur kita nanti di alam barzakh. Yang keempat, jangan menyia-nyiakan umur kita dalam kemaksiatan. Kita pakai umur kita, hidup kita selalu untuk beribadah kepada Allah. Makin diberi umur oleh Allah, makin taat kita kepada Allah. Jangan sampai semakin kita tua, semakin lupa kepada Allah. Jangan seperti itu. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran pada surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Orang-orang yang kami beri panjang umurnya, nunakkisu fil khalqi, kami kurangi dalam bentuk kejadian asal mulanya. Dari tiada kita diadakan. Ketika kita ada, dimulai dengan lemahnya kita, belum bisa apa-apa, belum bisa kita mendengar, belum bisa kita melihat, belum bisa kita berjalan, mengatakan. Kemudian kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa mengatakan. Kemudian dikembalikan lagi sampai lemah kita, bahkan kembali lagi kita kepada tiada, kembali lagi kita kepada Allah. Afala ya'qilun, apakah tidak memikirkan mereka itu umurnya itu semakin berkurang, semakin lama semakin berkurang, akan kita hadap Allah. Apa yang telah kita persiapkan dalam umur kita selama ini? Mudah-mudahan umur kita tidak ada yang sia-sia. Umur kita selalu kita pakai untuk beribadah kepada Allah di mana saja, kapan saja, bagaimanapun keadaan kita, tetap beribadah kepada Allah. Yang bukan ibadah pun kita jadikan sebagai ibadah, seperti istirahat. Istirahat bukan ibadah dasarnya. Istirahat ada niat dalam hati kita untuk dapat kita melakukan ibadat. Siang kita istirahat, untuk malamnya kita beribadat penuh kepada Allah.
supaya fresh tubuh kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Maka istirahat ini karena ada niat untuk beribadah, istirahat menjadi ibadah, dapat pahala. Makan, minum bukan ibadah. Yang dah espresso lah ini bukan ibadahnya, tetapi ada niat dalam hati kita. Makan, minum, menjaga kesehatan supaya kita sehat, dapat kita menjalankan perintah Allah. Makan minum ini akan berubah menjadi ibadah, dapat pahala diberikan oleh Allah. Maka umur kita pakai selalu untuk beribadah, ini menentukan, bercahaya, menerangi kubur kita. Wal khamis, dan yang kelima yang dapat menerangi kubur kita, Allah yatba hawa, bahwa jangan mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu secara mutlak, nafsu jahat. Innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya benar-benar tidak ada keraguan sedikit pun, nafsu yang aku ciptakan setiap manusia ini selalu mengajak untuk berbuat jahat. Tinggal kita kendalikan melalui akal yang mulia yang diberikan oleh Allah pada kita. Kita pakai akal yang mulia, dapat mengalahkan nafsu yang jahat. Paling kurang tidak kita perturutkan panggilan-panggilan nafsu untuk berbuat jahat, panggilan-panggilan nafsu untuk berbuat maksiat, panggilan-panggilan nafsu untuk meninggalkan perintah Allah, untuk meninggalkan menuntut ilmu, untuk meninggalkan salat berjamaah 5 waktu di masjid. Semua ini kita tahan, tidak kita turunkan, insya-Allah kita selamat, dapat menerangi kubur kita nanti di alam barzah. Kemudian yang dapat menerangi kubur kita, wasadis, yang keenam, ayyajtahida fi ta'at, bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Seperti kita misalnya salat, waktu kita bertakbir sampai salam, tidak ada buru-buru dalam hati kita. Tanya biasa karat-karat, tubuhi perampung laju, taliung gerpang-gerpung juga nyen mengkarat-karat lagi, belum ya jitahidah, belum bersungguh-sungguh, betul-betul bersungguh-sungguh dalam beribadah, bubit-bit baik dalam ibadat, bih ati tabah kedai dalam ibadat, tabah kedai dalam hati, dalam ibadat tabah beko, dalam ibadat perkara dunia kita bawa dalam ibadat, ini belum bersungguh-sungguh dalam beribadat. Lupakan itu semua, ingat dan fokus pada ibadat yang kita kerjakan. Inilah yang dinamakan dengan khusyuk. Ini perkara yang keenam, bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah, dapat menerangi kubur. Yang terakhir, wasabi', yang ketujuh, ayyaksura zikrullah, banyak kita berzikir kepada Allah. Hati kita berzikir, lidah kita berzikir, berzikir mengingat Allah. Berzikir tidak hanya di dalam masjid. Dalam masjid kita berzikir, dalam salat kita berzikir, dalam dayah kita berzikir, di luar kita tidak memakai zikir. Baik yang memang zikir kena pasai kodnya, bukan begitu bahasanya. Dipasai pun boleh kita berzikir. Yang sering kita pakai pun menjadi zikir seperti sering kita sebutkan, insya Allah. Kalau ada undangan, kalau ada dipanggil kita nanti malam ke rumah ya, insya Allah. Kalau nggak ada halangan apa-apa, nak damah lah itu, insya Allah punya anak tepeh jaro dengan kaki. Ini insya Allah zikir. Sudah kita lakukan apapun yang telah kita lakukan, apapun yang telah kita kerjakan, kita sebutkan alhamdulillah, zikir. Mendengar yang menjadi susah hati kita, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, zikir. Kullu masa'al mu'min, sesuatu yang dapat, semua yang dapat menyusahkan hati beriman disuruh
berzikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengawali perbuatan yang baik-baik bismillahirrahmanirrahim, melihat yang kita senangi, yang takjub bagi kita, yang indah-indah, ini jangan lupa kita sebutkan subhanallah, juga zikir. Mudah-mudahan banyaklah kita berzikir kepada Allah, lisan kita berzikir, hati pun jangan luput daripada mengingat Allah. Mudah-mudahan kita mendapat kebahagiaan di dunia, lebih-lebih di akhirat, yang dapat menerangi kubur kita dengan banyak-banyak kita berzikir. Di sini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada pribadi saya sendiri, harapan, dan juga kepada kaum muslimin tungku-tungku sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.